Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Merasa sangat bangga dan bahagia dan mengapresiasi kepada Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten Bapak Haji Desmond Junedi Mahesa yang telah menyempatkan dan membagi waktunya untuk kami di Kota Cilegon. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kami jelaskan bahwa untuk merubah Indonesia, untuk merubah Banten, untuk merubah Cilegon cuma ada dua cara, tidak ada cara yang lain. Cara yang pertama adalah menangkan legislatifnya, menangkan DPRD-nya. Cara yang kedua adalah menangkan eksekutifnya. Sehingga dengan dua kemenangan ini kita harus memiliki kekuatan yang sangat besar, wabil khusus di Banten dan di Kota Cilegon. Dan insya Allah Allah ridho, inilah yang harus ada semangat bagi kita bersama untuk bisa memenangkan terlebih dahulu saat ini, dan ini bersamaan dengan Pak Presidennya. Jadi ini pasti akan membawa kemenangan bagi kita semua. Amin. Tentunya kami mengucapkan di pointer ini adalah terima kasih Bang Desmond atas kepercayaan Gerindra terhadap saya, Heldi Agustian, karena saya mengakui bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Saya masih perlu terus belajar, ya sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Dulu saya pernah berpikir lebih baik jadikan paus di kolam yang kecil, sekarang sudah saatnya jadikan paus di lautan yang luas. Jadi kami juga menempati suatu partai-partai yang sangat besar, dan kami sudah berkolaborasi bersama teman-teman dan yang lainnya. Setelah nanti insya Allah Allah ridho, kepercayaan diberikan oleh DPD kepada kami, baru kita akan menyesuaikan untuk kepengurusan PAC, dan insya Allah Allah meridhoi kita. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Karena seyogianya dunia ini memungkinkan apa yang tidak mungkin pernah terjadi bisa saja terjadi. Buktinya belum pernah ada Bang Desmond salesman Toyota jadi wali kota. Baru ini seumur-umur hidup se-Indonesia. Dan dari 514 kabupaten kota kemarin, kalau secara logika cuma satu yang dari berkarya, nggak ada temannya Bang Desmond. Kalau sekarang saya sudah besar, sudah ada temannya, makin pede, makin percaya, makin gagah dengan kita sama-sama bisa menangkan Gerindra. Tapi khusus secara nasional, ya kita kontribusi kita adalah kontribusi di Kota Cilegon yang kita cintai. Saya atas nama pribadi, atas nama kader, atas nama wali kota Cilegon mengucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon arahan bimbingan kami Bang. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah-langkah kita, dan supaya partai yang kita cintai, partai yang betul-betul ya seorang pejuang tidak akan pernah menyerah, dan leader kita adalah satu-satunya daripada ketua umum partai dimanapun yang ada saat ini yang betul-betul yang tidak pernah menyerah dan saatnya menang pada tahun 2024 adalah Bapak Prabowo. Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Kalau nanti masing-masing PAC, katakanlah ada 8 PAC berdiri sendiri, kekuatan kita akan semakin lama semakin melemah. Rendahkan ya egosentris kita dan yang lainnya. Kita harus katakanlah ibaratnya jadikan satu visi misi. Siapapun yang ingin Pak Prabowo menjadi presiden dan Gerindra menang, itu jangan sampai kita salah paham sama beliau. Harus satukan visi, satukan misi, karena kekuatan tadi itu akan terpecah-pecah. Jadilah kekuatan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Nah, kita kembalikan lagi, jadilah tisu putih yang bersih dan bersatu kita teguh untuk Indonesia Raya. Pesan Pak Prabowo ada dua. Pertama, jaga kekompakan kepada pengurus partai. Yang kedua,
pesan kepada wali kota, jadilah wali kota yang amanah. Partai Gerindra adalah partai amanah. Para kadernya adalah bisa memberi contoh untuk masyarakat, untuk siapapun yang berpolitik di Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra bukan partai-partai yang sekedar bermain-main pada level kekuasaan politik, tapi bagaimana membangun legacy, membangun kenangan. Bagaimana Pak Heldi bisa membangun kenangan? Satu periode kenangannya gimana? 2 periode kenangannya gimana? Agar anak cucu Pak Heldi itu punya sejarah mengenang kakeknya sebagai wali kota di Cilegon. Itu yang diharapkan Pak Prabowo. Begitu juga anggota DPRD Cilegon maupun yang mewakili provinsi. Posisi hari ini, alhamdulillah, tinggal waktu karena semua semakin kondusif. Walaupun pertamanya Pak Prabowo pada saat pilihan bergabung atau tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi itu berat sekali. Kalau tidak bergabung, itu ada pro kontra di tengah masyarakat. Padahal suasana kebatinan itu tidak bagus untuk bangsa ini. Dipaksa sekian orang, ini jalan keluar. Beliau tetap bertahan, kita di luar aja. Akhirnya desakan beberapa senioran partai, diskusi yang panjang, akhirnya beliau mengikuti saran itu dan bergabung dengan Pak Jokowi, walaupun diserang habis-habisan sama orang yang tidak suka. Inilah yang sampai hari ini beban partai, seolah-olah kita adalah bagian dari kekuasaan yang sebenarnya kita berbeda. Bagi kader yang sudah baca buku Prado, nah itu sangat jelas sikap Pak Prabowo tentang tujuan partai dan tujuan beliau memimpin republik ini untuk apa. Sangat jelas. Sampai hari ini itulah pegangan kader partai, ya, bukan kemasan-kemasan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Pak Jokowi sekarang. Ini saya tegaskan. Saya sudah lapor, bisa nggak ini saya sampaikan kepada kader-kader kita di Cirebon? Silahkan, agar tidak salah pengertian. Ya, kita hormat ya pada Pak Jokowi, tapi sikap cara membangun Indonesia ke depan Gerindra tidak berubah dari tujuan yang dulu kita sepakati pada waktu pendirian partai. Yang lain, kalau tadi Pak Heldi harus rebut eksekutif, kalau Gerindra harus dibalik juga eksekutif. Kalau Pak Prabowo menang, lebih mudah Pak Heldi kan. Jadi semua hal yang sifatnya merugikan partai itu sangat sensitif bagi Prabowo. Kenapa? Karena tujuan mendirikan partai adalah kita harus lebih baik daripada partai-partai yang lain dan bisa memberi contoh di tengah masyarakat. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam. Saya akan mendoakan keluarga besar Gerindra supaya sukses. Kalau ingin diangkat derajatnya Allah adalah yang akan menuju tempat itu harus orang yang mempunyai sopan kepada orang. Orang siapapun orangnya, kalau tidak sopan menghadapi masyarakat, tidak akan terpilih dari Allah. Karena Allah mengutus Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, mensukseskan dunia ini bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan sopan. Tolong keluarga kita semuanya, kalau ini sukses di masa depan, mari kita jaga kesopanan kita. Yang kedua, Pak Wali, santun. Sopan belum tentu santun, tapi santun pasti sopan.